Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya, selalu mendapatkan ridhonya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Pada kesempatan kali ini ya, kembali Gondes Mendes Tarot di hadapan kalian untuk membawakan edisi harian fun reading ya. Prediksi yang bersifat hiburan, bersifat antisipasi, bersifat motivasi dan saran dan solusinya. Oke ya. Di kesempatan kali ini Gondes mengambil sebuah judul, kapan dia akan buka blokiran untukmu. Dan untuk yang tidak dihubungi juga bisa nih Mendes jadikan satu ya judulnya, kapankah dia akan menghubungimu ya. Buat kalian yang tidak ada komunikasi tiba-tiba atau beberapa hari ini atau sebulan ini atau beberapa bulan ini, bisa masuk kategori ke sini edisi harian hari ini. Judul ini diminta oleh seseorang yang karena dia galau, WA-nya diblokir dan request. Maaf aku tidak menyebutkan inisial karena tidak boleh. Rahasia ya, Ndes. Oke. Ya, di sini sudah Gondes shuffle menjadi 3 bagiannya, 3 file. Di sini ada file A oleh file 1 diwakili huruf A, file 2 huruf G, dan file 3 huruf L. Masing-masing inisial saja ya. Silahkan dipilih ya. Gunakan intuisi hati kalian, fokuskan pandangan, pikiran, hati, dan bayangkan orang yang kalian harapkan di sini atau orang yang kalian pertanyakan di sini. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan jawaban seperti yang kalian harapkan atau seperti sesuai dengan pertanyaan kalian ya. Bisa menjadi suatu pencerahan. Oke. Amin. Silakan dipilih 5 detik saja, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gondes kejam deh. Silahkan dipilih ya sayang ya. Oke, kita mulai dari file pertama diwakili oleh inisial A. Halo, yang request huruf A. Des, besok huruf A ya Des. Iya, insya Allah. Ini sekarang udah hurufnya A hadir. Oke, apa makna yang dibawa oleh huruf A? Huruf A adalah huruf yang sangat penting ya. Orang dengan nama yang dimulai dengan huruf A tergolong orang yang percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri ya. Orang ini juga bicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Bagus banget ya huruf A. Ini huruf A sudah Gondes sampaikan ya. Huruf A yang kemarin request. Sekarang kita ulik. Edisi harian, kapan dia akan buka blokiran untukmu? Terus kapankah dia akan menghubungimu? Di sini ada Ten of Swords, pengkhianatan. Ada Knight of Swords, tawaran. Oh, bukan tawaran cinta. Knight of Swords ya, artinya berani. Agak selingkor ya, soalnya Gondes bangun tidur. Ada Three of Swords, patah hati atau sedih atau hatinya terluka ya. Ada Seven of Cup, pilihan cinta, pilihan cinta lain. Tapi kadang-kadang Seven of Cup itu hanya bersifat sebagai halu-halu gitu. Orang yang suka berhalu-halu gitu. Dan di sini ada judgment ya, penyembuhan, penyelesaian ataupun penghakiman. Jadi begini. Kenapa dia blokir kamu? Karena dia merasa di sini ada pengkhianatan. Kenapa dia tidak hubungin kamu? Karena dia di sini ada pengkhianatan. Pokoknya di antara kalian ada pengkhianatan, salah satunya berkhianat di sini. Ya. Tahu kamu yang ngeblokir atau dia yang ngeblokir, tahu kamu yang nggak mau dihubungin atau dia yang nggak mau menghubungin. Di sini ada Three of Swords, ada salah satu yang terluka di antara kalian. Tentunya ini ditujukan buat yang di sana, tapi ini sifatnya general reading, jadi bisa terbolak-balik kartunya ya, terbolak-balik energinya ya di sini ya. Di sini juga ada Seven of Cups, pilihan cinta lain, ya.
Dan ada judgment, penyelesaian. Kenapa masalah kalian diblok? Karena di sini ada yang berkhianat. Salah satu di antara kalian, kan ada dua, kamu dan dia. Nah, salah satunya itu ada yang berkhianat. Entah dia, entah kamu yang berkhianat, entah dia yang ngeblok. Yang pasti ini kamu yang bertanya, berarti dia ngeblok. Mungkin karena dia itu kamu khianati, merasa kamu khianati, atau salah paham ya. Padahal kamu gak berkhianat kamu, tapi dia merasa kamu berkhianat. Padahal kamu gak banyak cinta, tapi dia merasa kalau kamu tuh banyak pilihan cinta. Dan dia hatinya terluka, makanya kamu diblok dan dia malas ngubungin kamu. Itu versi pertama, karena salah paham. Tapi bisa jadi dia yang berkhianat, dia yang banyak pilihan. Tapi kenapa dia terluka hatinya? Karena dia terluka hati. Di antara kalian berdua berkhianat semua. Kamu cari yang lain, dia cari yang lain. Secara gak ketahuan, secara nggak sengaja dia lihat kamu lihat dia, salah paham, ada pengkhianatan menurut apresiasi kalian. Padahal tidak ada pengkhianatan. Kalau menurut Mendes di sini nggak ada pengkhianatan. Ini cuma kayak semacam obsesi aja ya, bayangannya halu-halu gitu ya. Karena saling cintanya, saling cinta banget, jadinya nggak ada pengkhianatan, merasa ada yang sentimental, hatinya sedih, terluka. Akhirnya aku blok aja, kata dia begitu. Atau kamu merasa nggak dihubungi sama dia, padahal dia karena ada sesuatu hal nggak ngechat kamu merasa dia itu udah cuek sama kamu, pasti dia berkhianat, padahal tidak ada. Ya. Ada yang di sini berhalu-halu. Seandainya mungkin di sana pilihan cintanya banyak. Ini bisa vice versa ya. Gondes bilang. Ini general reading, bukan personal reading. Oke ya. Energinya kalian bisa ini bisa energi dia, bisa energi kalian. Di sini ada yang berhalu-halu di antara kalian, entah dia entah kamu. Seandainya aku punya banyak pilihan, aku akan meninggalkan dia, gitu. Ini ada yang berhalu-halu, tapi memang dia ada salah paham ya, ada tentang pengkhianatan di sini. Tapi aku percaya nggak ada yang berkhianat. Ya, semoga teman Gondes semuanya baik-baik, nggak ada yang pengkhianat cinta ataupun pengkhianat persahabatan atau pengkhianat kepercayaan ya. Di sini ada judgment, penyelesaian ya. Jadi kapan akan buka blokiran? Tidak akan dibuka blokirannya. Tidak akan ada yang ngebuka blokiran. Kapan dia menghubungi? Belum ada yang mau menghubungi kamu. Karena apa? Di sini ini berat sekali, ada pengkhianatan. Ini walaupun dia cuman salah paham ya, ini berat buat dia. Di sini dia terluka hatinya dan ada penyelesaian di sini. Dia akan melarikan diri untuk mencari cinta lain, pilihan lain. Walaupun saat ini baru berhalu-halu ya, dia belum benar-benar mencari pilihan lain, cuman lagi berhalu. Seandainya kamu benar-benar berkhianat, dia akan terluka hatinya. Dia berani mencari cinta lain. Selesai hubungan ini. Begitu. Ada yang salah paham di antara kalian? Yang beraroma pengkhianatan gitu, kalian misalkan salah paham karena kamu dituduh berkhianat, atau kamu salah paham kan dia berkhianat gitu, akhirnya main blok aja. Ini hatinya terluka. Jadi untuk seminggu depan atau 2 minggu ke depan belum tentu dibuka blokirannya. Di sini ada judgment, penyelesaian. Dia tidak berharap menyelesaikan hubungan ini, tetapi dia harus membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Di sini ada pengkhianatan dan terluka. Ada hati yang terluka dan ada pengkhianatan. Walau ini pengkhianatan ini entah terjadi beneran apa enggak ya. Ini menurut persepsi dia, kamu berkhianat. Ya. Kalau ini yang energi kamu, berarti kamu punya persepsi ke dia. Kamu menilai dia berkhianat. Makanya terjadi perang argumen ya, dan sama dia diblok nomor kamu. Ya,
kamu menuduh dia berkhianat, makanya kamu diblok, ya. Atau bisa jadi dia yang menuduh kamu berkhianat, maka dia blok nomor kamu. Terluka hatinya. Ini entah nyata entah tidak, ini hanya ada di pikiran dia aja. Kalau bertanya kenapa dia nggak buka-buka blokiran, dia ini nggak akan buka blokiran ini menurut Mendes ya. Soalnya ini ada luka hati di sini. Jadi dia butuh waktu untuk menenangkan pikirannya kembali, untuk mencari kebenarannya sebenarnya seperti apa sih. Dia butuh waktu. Saat ini cukup selesai hubungan ini. Bisa dihitung jeda aja ya. Jeda dalam waktu yang nggak berbatas, nggak tahu kapan. Pokoknya menunggu kelegaan hati dia membuka blokiran kalian. Ini tidak akan dibuka seminggu yang akan datang pun kayaknya belum deh. Soalnya ada luka hati, adalah rasa sedih. Dia harus menata hati dulu. Ya semoga saja Kondes ikut berdoa. Semoga kalau kalian yang diblok ya dalam nanti malam atau besok pagi atau sesegera mungkin segera dibuka blognya. Semoga seperti doa kita, dia cepat-cepat diberikan pencerahan hati bahwa semua itu tidak betul. Kalau memang tidak betul gitu, kalian tidak berkhianat, atau dia memang memblokir kamu karena dia berkhianat mencari pasangan lain, ya semoga saja itu tidak terjadi pada kalian ya. Jadi kalau kalian bertanya kapan dia akan menghubungi, belum, dia tidak akan menghubungi kamu karena ada luka di hatinya ya. Kalau untuk pengkhianatan ini sepertinya hanya halu-halu aja sih, kayak ini, kayak apa ya, salah paham. Kamu chat dia nggak balas-balas. Besoknya lagi kamu chat, dia nggak balas. Besoknya lagi kamu nggak chat, dia balas. Akhirnya apa? Begitu balas, kamu serang dia. Yang inilah yang itu kamu bilang. Kamu menuduh dia yang aneh-aneh, makanya kemudian dia ngeblok nomor kamu gitu. Dan dia jadi malas untuk menghubungi kamu karena kamu tidak percaya sama dia. Padahal dia itu tidak membalas karena ada sebabnya gitu. Ya. Kalau memang benar ada pengkhianatan di sini, ada seseorang yang terluka hatinya, itu dia, berarti kamu yang berkhianat. Ya, entah kamu berkhianat itu kan tidak harus selingkuh. Kamu tidak percaya sama dia, atau kamu waktu itu jalan sama seseorang dan dia melihat kemudian salah paham. Nah, menurut pemikiran dia, kamu berkhianat, makanya kamu diblok. Dia terluka, ya kan? Merasa kamu banyak pilihan. Itu yang ada di pikiran dia itu cuman pengkhianatan, terluka hatinya, dan pilihan lain, dan penyelesaian hubungan ini gitu. Ya. Terus gimana Des cara ngeblokinya biar dibuka Des? Kamu harus sabar. Tunggu dia ya, butuh waktu. Apalagi kalau yang di sana yang kamu pertanyakan adalah seorang maskulin. Maskulin itu tidak akan pernah marah, tidak akan pernah teriak-teriak, tapi dia butuh waktu saja untuk menetralisir emosinya. Jadi kamu harus sabar, tahan dulu ya. Seminggu, kalau seminggu enggak dibuka blognya atau enggak ada menghubungi kamu, bilang aja ke Mendes nanti, Des kok enggak dibuka ya Des, gimana caranya? Nanti Mendes kasih tahu caranya biar dia luluh hatinya ya. Oke. Yang mau personal reading silakan personal reading. Yang sudah personal reading sudah ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya ya. Semoga bisa membantu dan bisa memberikan pencerahan buat kalian ya, paling tidak untuk memberi clue-cluenya ya. Terima kasih yang sudah personal reading. Oke. Oke, file nomor 1, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video Kondes Mendes tarot tentang hati dan jiwa. Karena apa? Subscribe, notifikasi, apapun yang kalian lakukan, likes ya, itu adalah hal sangat memotivasi Kondes Mendes untuk melakukan atau membuat video menjadi lebih semangat. Oke, ini hati-hati ya, edisi harian 14 menit. Ini lebih dari biasanya. Biasanya Kondes cuma kasih waktu 7 menit.
Tapi karena sesuatu hal ini ada dua judul yang Gondes jadikan satu di sini ya. Kapan dia akan buka blokiran kamu dan kapan dia akan menghubungi kamu. Jadi durasinya agak panjang. Oke ya. File nomor 1 tidak ada klarifikasi. Bye. God bless you. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, edisi harian. Kapan dia akan buka blokiran untuk kamu dan kapankah dia akan menghubungimu? Di sini ada inisial G. Halo, yang kemarin request huruf G, ya. Huruf G-nya udah Gondes penuhi. Huruf G kita artikan ya. Ini hanya bumbu ya, ini hanya saus yang dijadikan patokan. Semuanya hanya prediksi. Orang ini memiliki tujuan penuh daya cipta ya. Jadi orang yang huruf berinisial G, nama apapun, namanya Geral, namanya Gunawan, namanya Gani, atau namanya apa kalau cewek nggak ada ya, Ginem, Gitong, bukan. Masa Gitong sih? Gitong itu kan gigi tonggos ya. Oke, kita artikan maknanya ya. Selengean sebentar. Huruf G ya, orang ini memiliki tujuan ya penuh dengan daya cipta, naluri dan filosofis. Ia suka membaca ya, belajar sejarah dan berkelana. Orang ini juga tertarik dengan agama dan tidak ingin urusannya dicampuri oleh urusan lain, orang lain. Jadi orang ini tidak mau kalau ada masalah orang lain ikut campur, aku ikut andil ngomong, itu dia paling nggak suka gitu ya. Huruf G. Karena kita ulik satu persatu. Edisi harian, kapan dia akan buka blokiran untuk kamu? Kapan dia akan menghubungimu? Di sini ada Six of Swords. Kemudian ada King of Wands. Kemudian ada Two of Pentacles. Ya, labil. Ada Justice, penyelesaian akhir atau keadilan. Kemudian ada The Moon. Ya, oke. Kita mulai ya. Siap? File nomor 2. Halo. Ambil napas dulu yang panjang. Kenapa sih Des? Ya takutnya hasilnya tidak sesuai atau membuat kalian agak down gitu, ya kan? Ambil napas. Ada Six of Swords. Lagian ada burung nangkring di atas pedang, jadinya Gondesnya pikirnya ini tongkat. Ada Six of Swords atau perjalanan hidup ke arah depan, mencari kehidupan baru atau perjalanan menuju ke kehidupan baru. Di sini ada King of Wands, ada King of Wands, sesuai dengan atau diartikan sebagai apa nih? Kesesuaian dengan hati ya, sesuai dengan hati atau prinsip. Susah amat ngomong. Ya. Perjalanan ke arah ke depan untuk mencari sesuai perasaan dia, keinginan dia, karena saat ini dia sedang labil ya, ngadapin kalian mungkin karena ada penyelesaian. Dia ingin menyelesaikan hubungan ini, dia butuh keadilan di sini ya, butuh keadilan di sini. Ada apa dengan kalian kok sampai ada keadilan? Dan di sini ada emosi ya yang meledak. Kenapa? Ada emosi, ada dia mengatur jarak, memang ingin mengatur jarak dengan kamu, tidak mau inten lagi. Kenapa dia blokir kamu dan dia belum dibuka sampai sekarang? Dia lagi labil hari ini. Ya, saat ini dia labil tentang hubungan ini, dimana ternyata semuanya ini ya tidak sesuai dengan prinsipnya ya. Dia ingin sekali mencari kehidupan baru setelah kamu. Dia ingin meninggalkan kehidupan lama di sini. Caranya kenapa dia harus menyelesaikan hubungan ini? Dia ingin menyelesaikan hubungan ini.
dia ingin menyelesaikan hubungan ini. Kalau yang sudah menikah, karena kalian mungkin ada masalah dan dia ingin menyelesaikan hubungan ini. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia yang ngalaminya ya. Ya, bisa kamu yang ingin penyelesaian tentang hubungan ini dan kamu ingin mencari masa depan yang lebih baik. Ya, di sini ada karena selama ini mungkin kalian tidak sesuai dengan prinsipnya, itu tidak sejalan gitu ya. Bisa vice versa. Tapi sekarang kita ngulik dia ya. Jadi ini punya dia dulu versinya. Dia ingin melakukan perjalanan ke kehidupan baru karena sesuai selama ini berjalan dengan kamu, dia merasa tidak sesuai dengan prinsip. Dia selalu mengalami suatu ketidakstabilan dalam pikiran dia, dalam keadaan dia itu. Ya, dia ingin menyelesaikan hubungan ini. Karena apa? Di sini ada emosi yang selalu aja datang. Ya mungkin kalian sering berantem. Kalau kamu mungkin suka pancing-pancing dia marah. Kamu suka tanya-tanya yang memang seharusnya nggak kamu pertanyakan. Itu kadang-kadang kamu ingin tahu banyak tentang privasi dia atau yang sesuatu yang seharusnya tidak orang bukan apa ya. Kamu melampaui batas gitu, melewati area privasi gitu. Ya misalkan kamu ingin banyak tahu tentang dia gitu. Jadi membuat dia tuh kadang-kadang emosi dan akhirnya dia kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak sebenarnya tidak ngerti dia tuh ngelakuin apa, karena di sini dia tuh inginnya tuh jalannya tuh ya selaras seperti prinsip dia ya. Kalau namanya hubungan itu kan nggak semuanya harus dilaporkan ke kamu misalkan gitu. Misalkan ada sesuatu yang tidak harus diomongin tetapi harus kita tahu gitu loh, harus kita mengerti gitu ya kan. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu dan itu malah memang sangat menjengkelkan sekali. Gondes ngalaminya. Iya, kadang-kadang kita kan nggak boleh, nggak semua, walaupun kita sayangnya selangit ke kamu gitu, misalkan dia ya, kita ngomongin dia ya, dia jatuh cinta sama kamu setengah mati, dia sayang banget sama kamu, apa-apa kamu dikasih tahu. Tetapi kadang-kadang ya orang itu walaupun cinta setengah mati itu nggak harus semuanya tuh dibeberkan kepada orang yang disayang. Kadang-kadang ada 1, 2, 3 yang harus disimpan rapi, yang menjadi privasi dia dan tidak boleh satu orang pun tahu, termasuk kekasihnya sendiri. Nah di sini ini yang menimbulkan dia itu ada sedikit tidak sesuai dengan prinsip itu, karena kamu mungkin di sini kenapa dia akan melakukan perjalanan ke kehidupan baru ya dan menyelesaikan hubungan ini ya. Di sini ada the justice ya, hasil akhir atau keadilan akhir atau penyelesaian ya, atau ya keadilan ya, dan dia berpikiran untuk meninggalkan hubungan ini kan, karena dia atau dia memang menunggu keadilan dari kamu karena kamu memang sudah tidak mau sama dia ya kan. Dan dia biar kamu nggak bisa ngubungin, maka sama dia di blok biar nggak ada penyelesaian, jadi kayak ngegantung gitu hubungan ini, kayak gitu bisa jadi ya. Tapi lebih kuat ke versi yang pertama tadi, dia tidak mau disentuh privasinya gitu. Terus kapan dia mau buka blokiran? Susah sih di sini. Dia udah punya keinginan untuk melangkah ke depan. Udah ada justice ya. Entah kamu entah dia. Ini ada salah satu di antara kalian menunggu keadilan. Ya. Tapi akhirnya diblok. Akhirnya berhenti dan akhirnya saling ngegantung di sini. Ya. Kapan? Ya ngegantung terus. Kalau saran Kondes ya, kalau kamu memang mau bertahan menunggu dia buka blokiran ya tunggu aja. Tetapi kalau cuma seperti ini ngegantung nggak jelas ya udah, kamu ambil keputusan sendiri. Nanti kalau dia mempertanyakan kenapa kamu benar-benar melakukan kayak gini gitu, ya kamu tinggal kasih alasannya kan. Kamu blok dia jauh, berhubungan berkomunikasi nggak bisa. Aku harus ngomong apa ya kan. Hubungan itu sejatinya kenyamanan. Kalau seperti ini ya di file nomor 2, apalagi yang file nomor 1 itu, ini udah nggak ada kenyamanan sama sekali. Buat apa dipertahankan? Gondes jahat hari ini, nggak jahat
ini nggak bakal dibuka blognya. Sebelum kamu, kalau misalkan dia yang menunggu keadilan dari kamu, sebelum kamu berani mendekati ke dia dan ngomong langsung 4 mata gitu, nggak bakal dibuka. Mungkin tahun depan baru dibuka. 3 bulan lagi dong, Des. Iya, 3 bulan lagi baru dibuka. Nggak ada kap lain di sini, nggak ada cinta lain. Cuman dia ingin melangkah ke depan, melakukan perjalanan ke depan, meninggalkan hubungan ini untuk sesuatu yang sesuai dengan prinsipnya. Karena di sini hubungan ini dia labil. Kamu itu tidak sesuai dengan prinsip dia. Dia mau cari yang sesuai dengan prinsip dia gitu. Ya kan, ada emosi, selalu ada emosi dalam hubungan ini. Emosi tingkat tinggi, bukan emosi yang sedatar-datarnya, bukan. Kadang-kadang dia ngelakuin sesuatu yang dia sendiri nggak tahu apa itu tujuannya, mau apa, nggak tahu sebab akibatnya, ngelukain kamu apa enggak. Ya kayak semau gue gitu loh. Mana ada hubungan kok semau gue gitu. Ya kalau memang harus privasi ya privasi, tapi ya selesaiin aja ini masalahnya. Tapi ini tidak ada indikasi untuk membuka blokiran. Kapan dia akan menghubungi? Belum ada titik-titiknya di sini. Jadi Menes belum bisa mengisi titik-titiknya itu kapan gitu, nggak ada. Terus kapan Des mau dibuka? Mungkin tahun depan. Kalau menurut Gondes mungkin tahun depan. Jadi ada pikiran baru, tahun baru, perasaan baru, terus ada kayak semacam hati baru kan untuk ke depan itu. Kayaknya tahun depan deh. Tapi ya kalau bisa ya seminggu, 2 minggu, semoga aja Gondes ikut berdoa. Aku doakan yang mengalami masalah ini ya cepat dibuka blokirnya. Kalau punya masalah biar bisa cepat diselesaikan gitu. Ya kalau selesai ya selesai gitu aja, tapi blognya tetap dibuka ya, tetap berkomunikasi ya, walaupun jadi sahabat ataupun jadi nggak ada mantan di sini ya. Kalau menurut Gondes nggak ada mantan sih, misalkan putus gitu tetap kita komunikasi, jadinya bukan pacar lagi tapi jadikan dia sahabat sejati. Karena apa? Nggak ada mantan, kasar banget kalau mantan itu kan. Kalau menurut Gondes, seseorang pacar kalau udah selesai sama kita itu kita anggap sebagai sahabat sejati. Karena apa? Walaupun bagaimanapun dia pernah membuat kita bahagia, dia pernah mencintai kita pernah suka duka sama dia itu. Makanya jangan pernah menyebut bekas pacar atau mantan. Anggap saja dia sahabat sejati kamu. Karena dia udah tahu banyak tentang kamu kan. Ini kan? Jangan malah musuhan, gak bagus. Oke ya, file nomor 2. Kapan Des mau dibuka blognya? Belum ada. Gondes belum berani bilang hari ini, besok pagi tapi ikut berdoa semoga besok pagi dibuka. Berarti dia dapat semacam pencerahan ya. Semoga ntar malam atau 1 jam setelah menonton ini bisa dibuka. Amin. Tapi untuk sekarang ini ya, tebaran kartu ini tidak memberikan isyarat kalau akan segera dibuka. Ya, ini lebih parah. Ini pokoknya level 2 setelah file nomor 1. File nomor 1 itu parah banget. Kalau ini file nomor 2 ini jadi di bawahnya benar ngikutin filenya ya, file 1 itu parah, ini agak parah. Itu tapi ini juga nggak ada titik-titik kapan dia akan membuka, nggak ada tanda-tanda akan dibuka. Karena di sini nggak ada kebahagiaan. Nggak ada kebahagiaan hati dia gitu. Di sini semuanya nih penyelesaian ya. Di sini emosi, penyelesaian hubungan ya, penyelesaian atau menunggu keadilan, ketidakstabilan, dan ini ingin mencari sesuatu yang baru. Jadi nggak ada kan titik terangnya. Ya nanti jadi bisa ya semoga saja nanti malam besok pagi berarti mungkin dia ikut nonton video ini ya. Semoga saja dia berjodoh menonton video ini dan resonate dengan dia dan kemudian dibuka blognya bahwa di sini kamu baik-baik saja dan minta maaf. Coba nanti kalau di pesan Gondes ya, kalau nanti udah dibuka blognya kamu segera minta maaf ya. Jangan tambah marahnya jangan ya. Kenapa kamu blog, kenapa aku jangan, tapi tanya aja baik-baik secara arif, kenapa kok di blog. Kalau ada masalah ayo kita selesaikan bersama. Jangan main blog, karena main blog itu tidak menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah baru. Kalaupun salah paham yang menjadi lebih
parah ya, seperti itu ya. Nanti kalau misalkan malam ini ya Gondes ikut berdoa semoga blognya segera dibuka ya. Komen ya, kalau nggak chat ke Gondes ya. Oke, terima kasih. File nomor 2 tidak ada klarifikasi. Bye, God bless you. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? File nomor 3. Berat sekali membacakan file 1, file 2 edisi hari ini ya. Ada saja masalah. Ya, oke. File nomor 3 ya. Kita ada inisial L di sini. Inisial L. Halo, yang kemarin request grup L ini. Hell. L gitu ya. Huruf L, orang ini penuh energi, seakan-akan tidak pernah istirahat ya. Ia kerap kali mengganti hubungan ya, dan tidak jatuh cinta secara mendalam kepada siapapun. Aduh, ini gak jauh-jauh dari file nomor 1, 2. Gondes agak ngeri, tau gak sih? Merasa Gondes tuh yang ngerasain bagaimana sih rasanya orang di blok, ngerasain. Padahal belum pernah di blok sih. Malah yang ngeblok. Dalam urusan karir ia meraup bayaran tinggi dan karirnya yang hebat. Coba sekali lagi ya. Oke, boleh? Oke. Huruf L, orang ini penuh energi, seakan-akan tidak pernah istirahat ya. Ia kerap kali mengganti hubungan dan tidak jatuh cinta secara mendalam kepada siapapun. Dalam urusan karir ia meraup bayaran tinggi dan karirnya yang hebat. Amin. Nggak usah diperjelas, udah jelas. L sangat amat tidak pernah serius. Tidak pernah serius ya. Itu contohnya suka kerap kali mengganti hubungan dan tidak jatuh cinta secara mendalam. Ini harus benar-benar dipertemukan dengan orang yang bisa. Ini L ini ya kalau menurut Gondes ini, kalau misalkan dibahas gitu ya, ini L ini ya kalau memang tidak bisa jatuh cinta secara mendalam kepada siapapun, harus dipertemukan oleh Tuhan dengan seseorang yang memang benar-benar bisa menjinakkan dia. Wos, dijinakin. Singa kali dijinakin. Oke. Kita ulik ya. Di sini kita tebak dulu. Di sini ada King of Swords. Oke. Ada Queen of Cup. Ada The Sun. Ada The Empress. Ada The Empress. The Empress. Iya, ada The Empress. Ada X of Pentacle. Perencana. Edisi harian kapan dia akan membuka blokiran kamu ya untuk kamu, dan kapan dia akan menghubungi kamu. Kapan dia akan menghubungi kamu. Ada King of Swords. Ada King of Swords. Berani. Dia seseorang yang berani. Dia yang kamu maksud dia kan. Ada Queen of Cup. Queen of Cup. Orang yang sangat bijaksana. Bijaksana ya. Dan The Sun. The Sun itu seperti harapan. Kemampuan atau ya kemampuan menghasilkan materi ya, atau bisa juga karma. Di sini ada The Empress, seseorang yang sangat manja, yang saat ini ada juga sebagian dari kalian yang lagi menunggu kelahiran. Dan di sini ada namanya proses, ya. Ya. Siapa nih yang ngeblok nih? Kamu apa dia nih? Ini bisa vice versa loh. Bisa kebolak-balik energinya. Dia dengan sangat bijaksana akan dengan beraninya ya menaruh harapan kepada kamu ya. Kamu ada yang hamil atau kamu manja banget di sini ya. Ada yang lagi menunggu kelahiran di sini, akan ada proses. Tapi kenapa ada blok-blokan? Enggak, dia akan menghubungi kamu. Hari ini, besok, karena mungkin dia
agak mungkin kemarin berpikir ya akan ada kejadian seperti ini. Ada seseorang yang manja, ada masalah, ada yang hamil di sini, ada yang menunggu kelahiran maksudnya ya. Tapi karena kalian mengalami salah paham mungkin, atau terjadi sesuatu, dan di sini sehingga harus agak ada semacam saling ngejauh karena kali kebingungan mungkin ya, kebingungan mungkin, panik, atau kamu meminta sesuatu kepada dia untuk melakukan hal yang telah terjadi ini kepada kamu. Di sini ada seseorang yang menunggu kelahiran, atau kamu berdiling dengan seseorang yang sudah punya istri dan dia lagi menunggu kelahiran anaknya, sehingga kamu diblok dan dia tidak menghubungin kamu karena dia lagi ngejalani proses kelahiran pasangannya. Bisa jadi kan. Tapi kalau untuk yang single, pacaran dengan orang yang sudah punya pasangan, di sini dia lagi nggak bakal buka dulu blognya, soalnya dia masih dalam keadaan sibuk proses menunggu kelahiran ya. Tapi nanti dia akan buka karena dia bijaksana orangnya, dan kamu adalah harapannya. Dia tapi juga mengharapkan kelahiran anaknya ini karena dia juga cinta sama pasangannya. Jadi dia cinta kamu juga cinta pasangannya gitu. Tapi kamu adalah harapan dia juga. Dia sangat berani. Nanti akan membuka blokiran kamu. Tapi tidak hari ini, tidak besok pagi. Sekarang dia lagi menunggu proses kelahiran pasangannya. Ini untuk yang berdiling dengan pasangan orang lain. Misalkan gini loh, kamu jadi orang ketiga gitu maksudnya ya. Kalau kamu berdiling dengan orang yang sudah punya pasangan, itu dia lagi menunggu seseorang yang menunggu kelahiran putranya atau putrinya, jadi lagi proses. Makanya kalau kamu diblok karena kebijaksanaan dia agar kamu tidak ngecat dia dulu gitu maksudnya. Jadi kamu harus positif thinking ke dia kalau kamu cinta sama dia walaupun dia udah punya pasangan, ya kan. Nama cinta kan gak bisa ditawar-tawar. Cinta ya hadir gitu aja, mau dia udah punya istri, mau dia punya suami, ya kan gitu. Nah untuk yang pacaran, dia akan buka blokir kamu manja banget sih, mungkin kamu mengganggu pekerjaan dia lagi nggak pengen dicat aja sama kamu makanya diblok, tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia akan hubungin kamu. Pokoknya lagi ngebet-ngebet ya kamu akan hubungin. Kemarin dia lagi malas balas chat aja, makanya dia blok, dia nggak ngubungin kamu gitu. Kalau yang lagi taksir dia lagi mikirin dulu, dia berani loh nanti buka blog buat kamu nanti kapan des. Kalau buat yang dealing sama pasangan yang lain yang lagi menunggu kelahiran ya tunggu dulu aja, sabar dulu. Dia nggak kemana-mana, dia cuma lagi ngejalanin proses aja kelahiran pasangannya, kelahiran anaknya ya. Kalau buat yang tapi banyak kan ini yang berdiling dengan suami orang, dengan pasangan orang lain tuh, yang udah ada sebelum kamu tuh udah ada orang lain dan dia lagi menunggu kelahiran, atau mungkin pasangannya juga ada yang nggak nunggu kelahiran tapi manja gitu, dia nggak mau ditinggalin sama si dia gitu, nggak lagi hamil istrinya itu, tapi memang dia lagi nggak pengen ditinggalin sama doi kamu ini, jadi ya terpaksa kamu diblok aja, takut kan untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu, kamu diblok dulu. Soalnya kan dia deket sama istrinya, deket sama pasangannya gitu. Jadi ya kamu diblok biar nanti nggak terjadi sesuatu. Kalau ketahuan kan jadinya kan berabe gitu. Dia mau ngubungin ya Nes, iya dia akan ngubungin. Nggak lama. Kalau yang menunggu kelahiran ya mungkin setelah lahir putra atau putrinya nanti akan segera dihubungin.
kan dia seorang kepala keluarga yang menunggu kelahiran itu kan harus benar-benar memproses, mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh pasangannya di saat akan melahirkan gitu. Nanti kalau tiba-tiba kamu chat dia lupa taruh HP kan bahaya, ya kan? Kalau kamu nggak dicat juga nanti marah. Kalau dia lagi sibuk ngurusin pasangannya yang lagi mau melahirkan, kamu ngechat nggak dibalas, nanti malah terjadi salah paham, marah kan kamu pasti. Belum tentu kamu bisa dikasih pengertian, iya sayang aku lagi sibuk ngurusin kelahiran, nanti yang ada malah berantem. Makanya dia lebih baik blok gitu. Kamu marah tapi cuma sebentar saja, nanti kalau udah selesai dia bisa ngejelasin. Begitu juga yang tidak menunggu kelahiran tapi udah punya pasangan lain sebelum kamu, dia juga istrinya lagi ingin disayang-sayang, ya kan, lagi mendekati dia terus gitu, pasangannya itu lagi nempel terus kan, nggak mungkin ngecat kamu ataupun baca chat kamu kan. Jadi ya udah, kamu di blok dulu atau tidak ngubungin kamu dulu, dihapus. Nanti kamu ngecat berabe dia marah gitu. Ini ada nggak ya yang dealing sama pasangan orang lain? Ada kan? Jujur ayo, nggak usah malu, nggak apa-apa, sama Gondes mah rahasianya dijamin, nggak bakal kemana-mana. Kamu harus siap mental kayak gitu-gitu mah. Cinta itu menurut Gondes anugerah, iya memang, tapi ya kita kelola aja, iya kan? Kalau bisa ya kita menepi, tapi kalau nggak bisa mau apa lagi, ya kan? Kamu rela, ya nggak? Jangan ketawa, jangan malu-malu, nggak apa-apa, manusiawi kok. Gondes juga nggak nyalain kamu, nggak nyalain dia, nggak ada yang salah, ya kan? Oke, hati-hati saja dalam menghadapi segala sesuatu, itu ada resikonya, hubungan itu ada resikonya. Jadi kalian harus siap. Kalau berani terjun, kamu harus berani siap terluka-luka, kan terjun payung kan terluka. Kalau kamu siap berenang berarti harus berani tenggelam, ya. Seperti halnya menjalin hubungan, ya. Kalau kamu berani melakukan suatu hubungan berarti kamu harus tahu resikonya, ya kan? Oke, dan harus siap semuanya. Oke ya, semoga bisa menjadi pencerahan. File 1, file 2, file 3 sudah selesai. Gondes sampaikan di sini ya apa pesan dari kartu, tebaran kartu di sini ya, buat kalian. Kalau resonate adalah milik kalian, energi kalian memang tertumpah di sini secara full. Kalau tidak berarti memang bukan punya kamu, tapi cukup dijadikan antisipasi ataupun suatu pembelajaran nanti sesuatu saat kamu mengalami atau sesuatu saat ada sahabat yang mengalami, kamu bisa kasih solusi ataupun saran ya. Oke. Ada kesalahan banyak adalah milik Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Kuasa, Maha Benar, dan Maha Segala-galanya. Kita harus percaya itu ya. Kita harus selalu bersyukur kepadanya. Apapun yang diberikan, jangan pernah mengeluh, anggaplah sebagai anugerah ya. Selalu berdoa untuk diri kamu sendiri dan berdoa untuk orang lain juga. Jangan lupa selalu bersyukur dan bersyukur agar hati kita selalu tenang dan selalu dibimbing dalam kebaikan. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Goodbye.